kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Pada hari ini Selasa 5 September 2023, sapaan Sabda Tuhan yang akan kita dengarkan diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 31 sampai dengan 37. Doa kita akan bersama dengan Suster Maria Oliva PRR dan renungannya bersama dengan saya, Suster Maria Sifra PRR. Mari kita mengawali permenungan dan doa kita pada hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu Veni Creator. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi. Dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu bagi kami dalam istirahat kami tadi malam hingga sampai pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami. Kami mohon berkat-Mu untuk aktivitas kami pada seluruh hari ini. Kami juga berdoa bagi semua mereka yang mengalami kesulitan dengan kesehatan mereka. Kiranya Engkaulah yang menjadi jalan terbaik bagi mereka. Nama-Mu ya Tuhan kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Sapaan Sabda Tuhan untuk kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 31 sampai dengan 37. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras,
Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya, dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa Ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Dan tersebarlah berita tentang Dia kemana-mana di daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, Injil hari ini berbicara tentang pengusiran setan yang dilakukan oleh Yesus di rumah ibadat di Kapernaum. Entah kita percaya atau tidak, setan itu ada. Kalau tidak ada, kenapa Yesus mengusirnya? Nah, saya mau tanya kepada Suster Oliva. Suster Oliva, dalam perjalanan hidup, dalam perjalanan panggilan, dalam perjalanan perutusan, apakah suster pernah mengalami atau berjumpa dengan orang-orang yang mengalami kerasukan setan seperti itu kan? Kita dengarkan cerita dari Suster Oliva. Terima kasih untuk pertanyaan. Saya mau men-sharingkan sedikit pengalaman ketika saya masih berada di bangku SMP. Waktu itu kami tinggal di asrama, dan setiap kali pasti ada teman yang kerasukan setan. Waktu itu sebagai anak yang berumur 13-14 tahun, saya penasaran bagaimana setan itu bisa merasuki orang itu. Dan sering kali terjadi di asrama kami itu. Yang membuat saya heran dan bertanya-tanya, ada seorang kakak kelas, ia sering kali kerasukan setan. Dan ketika kakak itu kerasukan setan, yang datang pasti orang yang sama. Dan ketika orang itu datang, pasti setan itu keluar. Dan dengan sendirinya kakak itu sadar. Dan beberapa kali juga katanya, kata kakak kelas itu dalam ketidaksadaran, bahwa ada orang yang menarik rambutnya lalu mengikatnya di besi tempat tidur. Itu yang sering kakak itu berteriak, tidak boleh ambil rambut saya untuk ikat di situ, sakit, tolong lepas. Dan sering kali seperti itu. Itu saja pengalaman saya. Baik, Bapak Ibu, para sahabatku, pengalaman-pengalaman seperti ini sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi macam kita yang di kampung-kampung ya. Saya tidak tahu kalau di kota-kota besar atau di kota-kota orang punya kepercayaan itu atau tidak. Tetapi kalau kehidupan yang di kampung ada yang mengalami situasi seperti yang di-sharingkan oleh Suster Oliva tadi, pasti orang akan berpikir, oh ini pasti pekerjaan setan. Dan bukan sebatas berpikir, tetapi itu kenyataan-kenyataan yang tidak bisa kita hindari, bahwa setan selalu ada di sekitar kita. Mungkin dalam zaman-zaman dulu kehadiran setan itu lebih nyata, yang seperti dikatakan, di-sharingkan oleh Suster Oliva tadi. Tetapi pada zaman sekarang, setan itu dia hadir dalam situasi yang sangat halus, yang sangat memungkinkan kita untuk berpikir bahwa oh ini hal baik.
Padahal itu adalah pekerjaan-pekerjaan setan. Misalnya, ketika ada tawaran-tawaran duniawi yang menggiurkan. Sekarang banyak sekali yang orang punya modus-modus penipuan, menjanjikan ini, menjanjikan itu. Lalu kita tergiur. Kalau setan zaman dulu, orang lihat, oh itu di sana dia itu orangnya tidak baik, orang langsung menghindar. Tapi setan zaman sekarang, Bapak Ibu, para sahabatku, kalau kita tidak kritis, kita justru mendekat kepada setan itu. Kita bahkan bekerja sama dengan setan itu. Kita bahkan mengikuti apa kemauan setan. Misalnya ada tawaran-tawaran yang menggiurkan, padahal itu satu jebakan yang membuat kita terperosok masuk ke dalam ajakan setan. Misalnya di sana ada cara kita untuk membobolkan ATM orang. Lalu kita karena tidak kritis, tidak mendengarkan suara hati kita, iman kita pada Yesus tidak kuat, lalu kita terdorong untuk kerjasama dengan setan itu, untuk macam tadi saya katakan, membobolkan ATM orang, atau menipu orang supaya transfer uang ke kita, atau membeli segala sesuatu yang sebenarnya bukan kebutuhan kita, dan hal-hal praktis lainnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu para sahabatku, mari kritis terhadap tawaran-tawaran duniawi zaman ini. Banyak yang online, banyak yang kita nonton di sini di situ, banyak SMS atau WA yang menawarkan segala sesuatu yang membuat kita merasa bahwa inilah kehidupan saya. Tapi sebenarnya itu pekerjaan setan yang menjebak kita untuk masuk dan terjerumus ke dalamnya. Sekali lagi, di akhir permenungan singkat kita pada hari ini, kami berdua mengajak Bapak Ibu para sahabat yang terkasih untuk kritis dengan hidup, kritis dengan suara hati kita, tegas dengan suara hati, katakan bahwa ini tidak, ini menjebak saya, ini menjerumuskan saya tidak mau melakukan itu. Dan kita perkuat iman kita pada Yesus Kristus, dan kita punya Yesus yang untuk kita pergi ketika kita dalam kesulitan. Kita pergi pada Yesus. Yesus, saya sedang sulit ini, bantu saya, ada tawaran ini untuk saya, tetapi saya tahu itu pekerjaan setan. Bantu saya untuk tidak terjebak di dalam tawaran itu. Yesus, kasih saya berkat, saya hari ini mau kerja, saya hari ini mau melakukan sesuatu secara halal. Bantu saya, berkatilah apa yang saya lakukan ini. Dengan itulah, sebagai orang beriman, kita semakin percaya bahwa Yesus, Sang Sumber Kasih, akan mengusir setan-setan apapun yang ada dalam diri kita. Tuhan Yesus memberkati. Setelah kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita memanjatkan doa-doa permohonan kita. Marilah kita berdoa bagi mereka yang mungkin mengalami kesulitan dalam hal komunikasi bersama pasangan mereka, teristimewa keluarga-keluarga Kristiani. Kiranya mereka boleh menemukan cara komunikasi yang baik. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa bagi orang-orang sakit dimanapun mereka berada. Kiranya mereka memperoleh kesembuhan pada waktunya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa bagi keluarga-keluarga yang mengalami kesulitan dalam rumah tangga mereka, khususnya hal finansial dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Semoga Tuhanlah yang menjadi harapan dan tumpuan hidup mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa bagi kita semua yang pada pagi hari ini akan memulai dengan aktivitas kita masing-masing. Kita mohon berkat Tuhan serta penyertaannya
dan rahmat-rahmat yang kita butuhkan pada pekerjaan kita pada seluruh hari ini. Kita hening sejenak, kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. marilah kita satukan doa dan harapan kita pada seluruh hari ini dengan doa yang diajarkan oleh Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, Doakanlah kami. Santo Yosef, Doakanlah kami. Santo Gabriel, Doakanlah kami. terpujilah nama Yesus. Sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menerima berkat Tuhan dari tangan hamba yang terurapi. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat yang terkasih telah hadir bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita pada hari ini. Kita akan jumpa lagi di doa dan permenungan kita pada hari-hari yang akan datang. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati.